Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan kehidupan kita yang membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang lebih dalam. Kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan kita nafas hidup untuk kita dapat berkarya memuliakan Tuhan dan juga menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh menikmati kasih karunia, anugerah-Mu yang begitu besar untuk kami nikmati dan juga nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau Engkau masih menuntun kami dalam segala perkara untuk kami dapat menikmati. Roh Kudus, biarlah firman-Mu menjadi landasan yang teguh untuk kami dapat hidup dan berjalan di dalam iman. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul sukacita dalam penderitaan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus menuliskan bahwa kita malah bermegah dalam penderitaan. Pernyataan ini terdengar aneh bagi dunia, sebab penderitaan biasanya dihindari dan tidak ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang membanggakan. Namun Paulus menunjukkan bahwa penderitaan dalam Kristus memiliki nilai rohani yang sangat besar. Penderitaan bukanlah akhir, melainkan proses untuk membentuk karakter kita. Penderitaan menimbulkan ketekunan. Dalam kesulitan, kita mampu belajar untuk bertahan. Dalam kesulitan, kita dapat belajar untuk terus hidup mengandalkan Dia, tidak menyerah, dan tetap percaya pada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketekunan ini kemudian menghasilkan tahan uji, yaitu iman yang sangat kuat, karena telah teruji melalui berbagai kesukaran, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Demikian pula iman kita dimurnikan dalam penderitaan. Hasil akhirnya adalah pengharapan. Orang yang bertahan dalam penderitaan dan melihat kesetiaan Tuhan akan memiliki pengharapan yang teguh di dalam hatinya. Pengharapan ini bukan didasarkan pada situasi, melainkan pada kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, penderitaan yang kita alami bukanlah penderitaan yang sia-sia, tetapi justru akan membawa kita semakin dekat pada Kristus. Sukacita dalam penderitaan bukan berarti kita menertawakan kesulitan kita, tetapi melainkan hati kita tetap tenang dan bersukacita karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Bahkan penderitaan sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Ada begitu banyak cara untuk Tuhan menyatakan kebesaran di dalam kehidupan kita. Melalui penderitaan yang kita alami, kita dapat melihat kasih Tuhan yang besar. Bahkan melalui penderitaan itu, orang-orang dapat melihat bahwa kasih Allah terus menaungi kita. Saat menghadapi penderitaan, jangan menyerah, jangan melihat rasa sakitnya, tapi lihatlah apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan. Penderitaan dalam Kristus menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Allah ada dalam kehidupan kami. Dalam penderitaan sekalipun, kami menyadari bahwa pertolongan tidak akan pernah berhenti untuk menaungi kami. Kami percaya pengharapan kami tidak akan sia-sia, dan iman kami terhadap Engkau
itu tidak akan dikecewakan. Pagi hari ini, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dan terus mau percaya, bahkan berserah penuh kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat hidup dalam iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.